Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus matematika diskrit, desain jaringan komputer menggunakan teori graf dan algoritma Pascal. Sebelum itu, perkenalkan saya Dr. Putra Pangestu dari kelas 5 Informatika. Studi kasus kali ini merupakan tugas pengganti UAS dari dosen matematika diskrit yaitu Bapak Gunawan. Untuk kasus kali ini akan membahas mengenai desain jaringan komputer yang menggunakan teori graf dan algoritma Pascal yang mana diambil dari salah satu jurnal dari Politeknik Harapan Sama. Untuk bab yang pertama mengenai identifikasi masalah, ini berisi identifikasi awal, latar belakang, serta mengapa hal ini penting untuk diselesaikan. Yang kedua, mengenai konsep matematika diskrit yang digunakan, yaitu berisi tentang teori yang digunakan, serta cara konsep ini digunakan. Yang ketiga, solusi dan simulasi yang berisi solusi yang digunakan serta simulasi dari konsep matematika tersebut. Yang pertama, identifikasi awal dari desain jaringan komputer. Desain jaringan komputer itu banyak bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Cuman kadangkala saat dilakukan desain secara manual, kadang tidak efisien, sehingga banyak menyebabkan masalah seperti panjang kabel yang berlebihan, serta struktur jaringan yang kurang optimal, sehingga menimbulkan masalah yang lain seperti membengkaknya ongkos pembuatan atau produksi, serta berantakan atau kurang rapi. Yang kedua tentang latar belakang. Untuk jaringan komputer sendiri itu sangat penting dan juga digunakan dalam berbagai sektor, baik itu perusahaan, pendidikan, hingga rumah tangga. Sehingga diperlukan efisiensi dalam hal penataan, sehingga itu akan memudahkan baik itu pada saat terjadi error ataupun eh, efisiensi dalam hal biaya dan juga kerapian. Selanjutnya, mengapa hal ini penting untuk diselesaikan? Yang pertama, itu adalah efisiensi biaya. Dengan struktur jaringan yang optimal, penggunaan perangkat dan kabel dapat diminimalkan untuk optimalisasi biaya. Yang kedua, kinerja jaringan. Jaringan yang dirancang optimal meningkatkan kecepatan dan stabilitas komunikasi sehingga tidak sering terjadi error maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, relevansi luas, yaitu dapat diterapkan di sektor teknologi yang menggunakan jaringan komputer. Kemudian, konsep matematika diskret yang digunakan. Pada studi kasus kali ini, konsep yang digunakan yaitu teori graf, di mana pada graf tersebut dapat dibagi lagi menjadi yang pertama graf berbobot, yang merupakan representasi jaringan komputer sebagai graf dengan simpul sebagai perangkat, komputer dan sisi sebagai kabel penghubung. Yang kedua yaitu minimum spanning tree, yaitu subgraf pohon tree yang mencakup semua simpul dan graf dengan total bobot minimum. Yang ketiga adalah algoritma Pascal, yang merupakan algoritma untuk menentukan MST dengan cara memilih sisi berbobot terkecil yang tidak membentuk siklus hingga semua simpul terhubung. Kemudian, cara konsep ini menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu melakukan modeling jaringan sebagai graf berbobot.
Tiap perangkat komputer direpresentasikan sebagai simpul. Yang kedua, penerapan algoritma Pascal seperti mengurutkan semua sisi berdasarkan bobot, kemudian menambahkan sisi berbobot terkecil ke MSD selama tidak membentuk siklus, kemudian ulangi hingga semua simpul terhubung. Kemudian algoritma tersebut akan menghasilkan struktur jaringan komputer yang menggunakan jumlah kabel paling sedikit dengan total panjang atau biaya minimum. Kemudian untuk solusi sendiri, masalah ini diselesaikan dengan menggunakan algoritma Kruskal untuk menemukan MST atau minimum spanning tree dengan langkah-langkah otomatis dan algoritmiknya, yaitu dengan rumus graf berbobot G sama dengan V, E, di mana V sama dengan himpunan simpul atau node dan E adalah himpunan sisi atau E. Dengan langkah-langkah algoritma, yang pertama urutkan sisi E berdasarkan bobot dalam urutan naik, kemudian mulai dengan MST kosong T sama dengan 0 tidak sama dengan 0 untuk setiap sisi dalam E, tambahkan sisi ke T jika tidak membentuk siklus. Kemudian yang keempat, ulangi hingga T sama dengan T sama min 1, keluarkan T yang merupakan MST. Outputnya adalah MST dengan total bobot minimum. Untuk solusi untuk simulasi sendiri, yang pertama graf input itu simpul V himpunan A, B, C, D, E. Banyak sisi dan bobot E dengan himpunan A, B1, A, C5, B, C2, B, D4, CE3, DE6. Kemudian untuk langkah penerapan yang pertama, urutkan sisi berdasarkan bobot AB1, BD2, kemudian CE3, BD4, AC5, DE6. Kemudian mulai dari MST kosong, di mana T tidak sama dengan 0. Kemudian tambahkan sisi terkecil untuk membentuk siklus tambah AB1, kemudian T himpunan AB, BC2 sama dengan TAB, kemudian BC. Kemudian tambahkan CE, kemudian T himpunan AB, BC, dan juga CE. Kemudian tambah BD4 yang merupakan himpunan TAB, BC, CE, dan juga BD. Kemudian stop, di mana MST terbentuk dengan T sama dengan V, kurangi 1 sama dengan 4. Dengan output MST AB1, BC2, CE3, dan juga BD4. Total bobot MST sama dengan W, yaitu T1 plus 2 plus 3 plus 4 sama dengan 10. Untuk sumber referensi jurnal ini tersendiri menggunakan penerapan teori grafik dan komputer dengan algoritma Kruskal dari link berikut. Terima kasih untuk studi kasus kali ini, presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.